Shalom saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai rest atau istirahat di dalam Tuhan. Belakangan saya menemukan beberapa ayat, ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu, ternyata Tuhan itu bisa membuat anak-anaknya itu tidur. Salah satunya dalam Kejadian pasal 2 ayat 21. Saya akan membacakan buat saudara dalam Kejadian pasal yang kedua. Dituliskan di dalam ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, saudara sudah tahu background dari kisah ini, bahwa Adam berusaha untuk mencari pasangan yang tepat, yang terbaik buat dia, tapi dia tidak menemukan, sampai akhirnya Tuhan membuat Adam itu tidur. Baru kemudian Tuhan mengambil tulang rusuknya dan membuat Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, dalam bahasa aslinya kata tidur yang dipakai di sini adalah deep sleep. Jadi sebuah keadaan tidur yang sangat pulas sekali, tidur yang sangat heavy sleep atau deep sleep, tidur yang sangat dalam, tidur yang sangat berat. Jadi rupanya benar-benar tidur yang pulas, saudara ya. Nah, salah satu contoh ayat yang lain juga yang mengenai Tuhan membuat anak-anaknya tidur dapat kita temukan dalam Mazmur pasal yang ke-127. Dalam Mazmur 127, firman Tuhan menuliskan begini: "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Nah, ayat ini sering dipakai dan diterjemahkan pengertiannya seperti ini: percuma kita tuh kerja ngoyo, percuma kita itu sampai susah-susah, karena Tuhan memberikan blessing atau berkatnya untuk anaknya pada waktu justru rest atau tidur. Nah, ayat ini kalau dipakai sama orang malas, saudara, cocok sekali ya. Mereka punya alasan. Nah, makanya nggak usah susah-susah, nggak usah kerja keras, karena toh Tuhan kasih berkat roti pada waktu tidur. Nah, ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu contohnya dalam terjemahan bahasa Inggris, itu pengertiannya berbeda sama sekali, saudara. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya bunyinya begini dalam King James Version: "For so he gave his beloved sleep." Jadi artinya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikan tidur bagi orang yang dikasihinya. Jadi artinya, bukan Tuhan memberkati pada waktu tidur, tapi Tuhan membuat orang-orang yang dikasihinya itu tidur dulu. Itu ceritanya, saudara. Jadi dari dua ayat ini, baik kitab Kejadian maupun Mazmur, kita itu menemukan bahwa ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu, Tuhan itu benar-benar bisa membuat anak-anaknya itu tidur. Nah, di banyak ayat di Alkitab juga saya menemukan, saudara, bahkan kadang-kadang kalau Tuhan itu melihat anaknya itu disuruh tidur, nggak mau tidur istilahnya ya, Tuhan bisa membuat anak-anaknya itu dipaksa untuk tidur. Salah satu contoh tadi dalam kisah Adam. Adam itu dibuat tidur bahkan a very deep sleep, tidur yang sangat dalam. Seperti orang terkena dikasih obat tidur gitu ya. Seperti orang yang benar-benar dibius ini untuk tidur. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang rupanya dipakai oleh Tuhan untuk membuat anak-anaknya itu masuk di dalam masa tidur atau rest. Salah satu contoh di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Saudara, singkatnya bahwa orang-orang Israel, kenapa alasannya mereka diizinkan Tuhan mengalami pembuangan?
Karena Tuhan bilang begini, karena kamu mengabaikan hari-hari Sabatku, karena kamu tidak menguduskan pada hari Sabatku, kamu masih tetap sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaanmu, dan kamu tidak menghormati hari Sabat. Dengan kata lain, Tuhan terpaksa, dalam tanda kutip seperti terpaksa, mengizinkan orang-orang Israel untuk dibawa dalam pembuangan adalah dengan maksud supaya mereka dipaksa dalam satu sikon, supaya mereka rest, supaya mereka tidur, supaya mereka masuk dalam Sabat, supaya mereka istirahat. Nah, saudara, di dalam Alkitab, pengertian istirahat seringkali juga memakai istilah Sabat. Dan memang arti kata Sabat sendiri artinya cease from work. Jadi artinya cease from work itu artinya berhenti dari bekerja. Terus terjemahan yang lain, Sabat itu berarti beristirahat, tidak melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, saya tuh melihat begini, sepertinya bahwa Tuhan itu menganggap waktu untuk istirahat itu penting sekali, waktu untuk tidur, untuk menyediakan waktu hanya istirahat dengan Tuhan itu merupakan satu perintah yang sangat penting. Karena perintah sampai di dalam 10 perintah Tuhan, salah satunya Tuhan berbicara begini, kuduskanlah hari Sabat. Artinya kalau sampai masuk dari salah satu dari 10 perintah, berarti memiliki sebuah waktu, memiliki sebuah kesempatan khusus untuk istirahat bersama dengan Tuhan, merupakan sebuah keharusan, merupakan sebuah kewajiban, merupakan sebuah perintah. Nah, namanya perintah berarti harus kita lakukan. Nah, apa sih artinya Sabat? Sebetulnya apa sih yang waktu kita lakukan pada waktu Sabat? Nah, arti kata Sabat seperti saya tadi bilang, arti kata Sabat itu sendiri adalah berhenti dari bekerja dan beristirahat. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, kita akan lihat sebentar, saudara. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal 20 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, sangat menarik, ternyata di dalam kitab Keluaran pasal ke-20 ini berbicara tentang ke-10 firman yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Nah, saudara, dari 10 firman ini, 10 perintah Tuhan ini, yang ajaibnya perintah yang paling panjang dan mendetil adalah pada perintah mengenai ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Saya percaya begini, dari sekian perintah Tuhan, yang paling panjang penjelasan dan detailnya adalah di perintah yang mengenai hari Sabat. Kalau sampai sedemikian panjang, penangkapan saya berarti merupakan satu hal yang sangat penting. Nah, saudara, apa yang dilakukan di dalam perintah Tuhan? Coba kita baca Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang-orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi jelas Tuhan memberikan satu perintah, ada satu waktu yang kita harus punya, di mana kita beristirahat, berhenti dari segala pekerjaan. Dan Alkitab menuliskan begini, itu adalah hari Sabat buat Tuhan. Sangat jelas tulisannya, hari Sabat buat Tuhan. Keluaran 20 ayat 11. Artinya Sabat buat Tuhan, artinya begini, kalau saya sambung nih artinya ya saudara, Sabat itu istirahat atau berhenti bekerja. Kalau saya sambung, Sabat buat Tuhan berarti berhenti bekerja atau beristirahat untuk Tuhan. Berarti waktu yang kita lakukan untuk Sabat ini rest, bukan nonton televisi,
sebetulnya bukan ngikutin drama Korea, tapi ada perlu satu waktu di mana saudara dan saya itu mempunyai waktu hanya untuk Tuhan, menenggelamkan diri dalam baca firman, menyembah, memuji Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dalam satu penjelasan yang lain, saudara, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, Yehezkiel pasal 20 ayat 12 itu menuliskan begini. Tuhan ingatkan bahwa hari Sabat itu akan menjadi sebuah tanda antara aku dengan kamu, dengan anak-anakmu, dengan keturunanmu. Ternyata kata tanda dalam sebuah terjemahan juga dituliskan dengan kata-kata as a remembrance. Jadi artinya hari Sabat itu akan menjadi sebuah kesempatan untuk remember, mengingat, merenungkan, memikirkan tentang Tuhan. Tentang apa? Dalam kitab Keluaran Tuhan berbicara begini. 2 kali diulang oleh Tuhan, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Lalu hari ke-7 Tuhan istirahat. Dengan kata lain, yang kita harus lakukan pada waktu hari istirahat dengan Tuhan adalah kita mengingat karya penciptaannya, kita mengingat segala kuasanya, kita mengingat segala kasihnya, kita mengingat karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Intinya, saudara dan saya perlu untuk memiliki suatu waktu untuk saudara dan saya rest untuk Tuhan, di mana kita betul-betul mendedikasikan kesempatan itu, merenungkan Tuhan, merenungkan firman-Nya, menyembah Dia, mengucap syukur untuk semua kasih-Nya, kebaikan-Nya, mengingat segala karya-karyanya yang telah Dia lakukan dalam hidup saudara dan saya, dan mengucapkan syukur atasnya. Intinya, kesempatan itu betul-betul hanya untuk dan dengan Tuhan. Nah, ini yang saya terima, dan rupanya Tuhan berkata ini bukan cuma sebuah pilihan, tapi this is a commandment. Namanya perintah, berarti saudara dan saya harus melakukannya. Nah, itulah yang terjadi. Berarti beristirahat adalah merupakan sebuah perintah yang saudara dan saya harus taati. Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku, termasuk perintah yang satu ini, yaitu untuk istirahat. Dan karena sangat penting, makanya Tuhan sampai izinkan keadaan-keadaan tertentu untuk memaksa orang-orang Israel di Perjanjian Lama untuk rest. Termasuk salah satunya pembuangan mereka di negara jajahan merupakan kesempatan di mana mereka harus rest, istirahat, hanya memikirkan tentang Tuhan, berhenti dari semua pengerahan kekuatannya, berhenti dari segala mengerahkan segala kerja kerasnya. Rupanya yang namanya rest atau istirahat atau sabat begitu pentingnya di mata Tuhan, sampai di dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat ke-13 Tuhan berfirman begini, tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Jadi di mata Tuhan itu sangat penting banget yang namanya hari istirahat dengan Tuhan. Nah, mungkin saudara berkata itu kan perjanjian lama, di perjanjian baru kan Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat, betul. Tetapi sampai zaman rasul-rasul pun mereka masih banyak melakukan hal-hal yang mereka masih mengikuti juga dengan hari-hari Sabat. Intinya bukan hari tertentu, tapi dalam kehidupan saudara dan saya perlu sekali kita punya waktu untuk rest, untuk istirahat dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan keadaan untuk memaksa kita untuk rest. Saya sampai hari ini punya satu pemikiran bahwa
keadaan yang terjadi di sekeliling kita sekarang dengan adanya pandemi, di mana semua negara hampir semuanya memberlakukan lockdown, dan di banyak negara memberlakukan peraturan-peraturan di mana saudara dan saya tidak boleh keluyuran, harus stay at home. Orang-orang mulai bekerja di rumah, dalam tanda kutip juga dirumahkan. Kadang-kadang saya mulai berpikir bahwa ini pun bisa merupakan sebuah bentuk yang diizinkan Tuhan untuk memaksa saudara dan saya untuk rest. Karena dengan cara seperti ini akhirnya bisa mau tidak mau kita akhirnya ya harus istirahat. Kita akhirnya berhenti mengurusi pekerjaan kita. Dan di sini saya sangat yakin semakin banyak orang yang berteriak untuk mencari Tuhan, karena secara kekuatan mereka sudah tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Dan inilah saatnya saya sangat yakin begitu banyak orang akan semakin mencari dan berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon jalan. Dan inilah saya, di satu sisi saya mempercayai bahwa keadaan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini merupakan keadaan yang diizinkan Tuhan untuk membuat saudara dan saya, ayo kita rest, kita istirahat dengan Tuhan. Di satu sisi saya melihat bahwa kok serem ya, sampai orang-orang Israel yang tidak mau istirahat itu sampai diizinkan ke dalam pembuangan. Tuhan begitu murka. Tapi di sisi yang lain, saya juga menemukan bahwa berkat dari orang yang beristirahat dengan Tuhan itu juga sangat dahsyat. Dalam Yesaya, kita akan baca sebentar saudara ya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58, itu salah satunya yang sangat jelas. Bahkan Tuhan bicara begini dalam kitab Yesaya 58. Kita mungkin lihat dulu dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13 saudara ya. Tuhan bilang begini di Yesaya 58 ayat yang ke-13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari-hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan. Saya berdoa bahwa ketika Tuhan izinkan semua pandemi dan lockdown ini terjadi, mari kita belajar untuk menjadikan ini hari kenikmatan. Coba saudara bayangkan, mana bisa ini disebut hari kenikmatan. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu bisa melihat di satu sisi yang lain bahwa ini kesempatan kita istirahat dengan Tuhan, dan kita menikmati masa-masa rest kita dengan Tuhan. Terus Tuhan katakan, dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Saudara, dalam satu terjemahan yang lain dituliskan bahwa bukit-bukit ini juga diterjemahkan sebagai gunung-gunung. Nah, gunung di Alkitab seringkali berbicara tentang sebuah masalah yang hampir tidak mungkin untuk diatasi. Makanya ada ayat yang mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Berarti gunung itu sesuatu yang sangat impossible. Nah, Tuhan bilang begini, kalau engkau menjadikan masa-masa restmu itu kau menikmati dengan Tuhan, kau benar-benar mengambil keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita bersenang-senang karena Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan membuat kita melintasi, berarti menaklukkan, mengalahkan gunung-gunung yang kita bilang impossible, dan memberi kita kemenangan. Aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi saudara, saya sangat percaya bahwa kalau kita bisa menghormati masa-masa rest kita, yuk kita manfaatkan dengan baik. Nah, satu janji Tuhan, kita akan dibuat Tuhan bersenang-senang. Kita akan menikmati kemenangan. Satu lagi saudara, di dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-2. Yesaya pasal yang ke-56 ayat 2. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Lalu saya ajak kita melompat ke ayat yang ke-6 dan 7.
Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, untuk menjadi hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Kesukaan di mana? Di rumah doa Tuhan. Berarti begini, saat kita hari-hari ini di rumah berdoa, Tuhan akan memberi kesukaan kepada kita di rumah doa. Bukan di rumah gedung bioskop, saudara. Bukan di rumah nonton TV. Tapi di rumah doa, Tuhan akan memberi kita kesukaan. Aku akan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saya percaya rumahku di sini bukan berbicara tentang gedung gereja, saudara. Rumahku adalah rumah di mana saudara menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa di rumah saudara, kalau saudara membangun hubungan pribadi, saudara banyak menyembah. Hari-hari ini saudara banyak mendedikasikan waktu untuk mengingat Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka di rumah itu Tuhan hadir. Dan rumah itu, rumah saudara dan saya, itu juga menjadi rumah doa, rumah Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, aku akan memberi kamu kesukaan di dalamnya. Itu merupakan janji Tuhan. Saya merasakan kuat sekali hari-hari ini ada sebuah panggilan yang kuat buat semua anak-anak Tuhan, untuk kita kembali, untuk masuk dalam istirahat dengan Tuhan. Kapan lagi kita akan dibawa keadaan seperti ini, saudara? Kita tidak pernah lagi punya banyak waktu untuk dengan Tuhan. Semua kita sibuk cari duit. Saya bilang tidak salah. Tapi berapa banyak kita kurang punya waktu untuk bergaul pribadi. Saya sangat yakin bahwa Tuhan bilang begini, kalau kamu rest, di situ ada blessing Tuhan. Yesus itu mati pada hari ke-6, saudara. Dan lalu dia masuk istirahat. Dan di waktu Yesus istirahat, disitulah Yesus mengambil semua kemenangan atas kematian, atas kutuk, atas segala penyakit. Hari ini ketika saudara dan saya banyak rest di dalam hadirat Tuhan, kemenangan demi kemenangan sedang disiapkan buat kita. Karena itu, ayo saudara, manfaatkan waktu-waktu ini, sesibuk apapun, bahkan puji Tuhan, saya boleh katakan puji Tuhan, bahkan keadaan seperti ini pun kita harus belajar memandang seperti hari kenikmatan. Kenapa hari kenikmatan? Karena ini kesempatan kita menikmati Tuhan. Dan kalau kita menikmati Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Kesukaan akan diberikan. Tuhan akan membuat kita melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi kita makan dari milik pusaka Yakub. Artinya sebuah milik pusaka, hak kesulungan, sebuah milik pusaka yang wow. Dan saya yakin justru di masa istirahat, when you rest, the more you rest, the more God's blessing will come to us. Saya berdoa ini akan menjadi kekuatan buat kita di hari-hari ini. Tuhan memberkati.